Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Tekanan mengalir ke napas terdekat dengan kecepatan tinggi. Ini adalah ular asap dan kabut, dibandingkan dengan kadal roh api. Dia jauh lebih fleksibel, sehingga dia masih hidup ketika dia dikejar dan dibunuh oleh 7 atau 8 angka. Tetapi fleksibilitas dan kecepatannya telah bertemu dengan anti-inflamasi dengan guntur ekstrim. Kecepatannya jelas 1 poin lebih cepat, dan dia bahkan menyulap hantu, dan jiwa alam giok doppelganger dapat menipu, tetapi hanya alam virtual saya, Anda tidak dapat menipu asapnya. Anti-inflamasi langsung menemukan ular asap dan kabut ini, tubuhnya bergegas ke dalamnya, dan 7 atau 8 sosok yang tidak menunggu pengejaran bereaksi adalah untuk membombardirnya, dan kemudian mendapatkan gumpalan keheningan untuk memadamkan api. Saat ini, Xiao Yan sudah memiliki 3 dao di tubuhnya, yang semuanya ditekan oleh Ku Yuan. Kami akan memburunya. Begitu lama, siapa yang tidak berbicara tentang seni bela diri sangat penuh kebencian. Lalu ada penghinaan yang menghancurkan bumi dari orang-orang ini, tetapi Xiao Yan telah menghilang dan menyapu menuju jalan ketiga. Itu benar-benar aneh, ketiga api ungu diam ini tidak akan menyatu, sepertinya mereka tidak sama. Xiao Yan mengamati api pemadam di tubuhnya dari waktu ke waktu, sampai dia mendekati nafas ketiga lagi, dan kemudian dia melihat satu-satunya orang yang mengejar dan membunuh roh api ini, tetapi sepertinya itu tidak lebih dari awalnya, tetapi roh api ini menyerang dengan sangat kuat. Ini adalah anjing bintang yang terbakar, kecepatannya sangat cepat, dan itu akan menyemprotkan sinar keheningan. Kekuatannya luar biasa, sehingga kebanyakan orang menyerah mengejar. Pada saat ini, hanya sosok yang mengejar dan membunuhnya, memancarkan fluktuasi aura yang baik di tubuhnya, penampilannya tidak asing dengan dao anti-inflamasi. Keropeng berat di tubuhnya, penampilannya istimewa, dan dia bisa dikenali sekilas, dan kekuatannya lebih kuat dari 2 klan terlarang yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Namun, itu hanya berat ketiga, tetapi tubuhnya memancarkan kekuatan aturan. Jelas, ketika dia datang ke Xiao Yan, dia memiliki hati api di dalamnya, tetapi itu bukan nyala api milik para dewa. Kekuatan asal dunia lain. Meskipun ini bisa membunuhnya dan mengambil asalnya, mata Xiao Yan berkilat, karena mereka semua datang ke Sensi untuk menjarah kekuatan asalnya, mengapa dia tidak bisa mengambilnya jika dia mengirimkannya ke pintu? Meskipun ini bukan invasi seperti Void, itu berasal dari dunia lain untuk mengambil nafas ilahi dan kekuatan sumbernya. Xiao Yan tidak bisa membunuh tubuhnya memancarkan warna biru tua. Dan justru karena keberadaan api, dia memiliki kualifikasi untuk melawan Burning Star Hound ini di bawah pengejarannya. Burning Star Hound mengeluarkan semburan raungan marah, jelas terjerat dengannya untuk waktu yang lama, sehingga serangan Hound ini telah dilemahkan, dan orang yang membumi juga tergerak untuk membunuh, dan api hantu melonjak keluar, berubah menjadi telapak tangan raksasa, untuk melahap api Burning Sky Hound, dan Burning Sky Hound segera siap untuk melarikan diri. Dia memilih arah, tetapi apa yang datang kepadanya adalah bunyi dentuman tangan yang teredam seperti meteor yang jatuh, dan itu menyebar, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Meskipun kecepatan dan serangannya kuat, pertahanannya jauh lebih buruk. Pukulan ini langsung menghancurkannya menjadi keheningan dan berubah menjadi keheningan. Klan Jin Api Ungu tidak berani mengendur sedikit pun, menemukan bahwa seseorang sedang merebut, dan buru-buru melangkah maju, tetapi kecepatannya secara alami lebih rendah dari hisapan anti-inflamasi yang kuat, dan keheningan terdengar dalam sekejap, dan Ziwo ditelan oleh Xiao Yan, dan klan terlarang tiba-tiba tertegun, jelas membuatnya marah. Dia menemui jalan buntu lagi untuk waktu yang lama sebelum dia menemukan kesempatan untuk membunuh, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan merebutnya pada saat kritis. Dia sangat marah, mengangkat telapak tangannya, dan nyala api biru berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan menamparkan orang tercela itu ke arah Xiao Yan dan meludahkannya padaku. Klan terlarang selalu diam, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Saya tidak tahu dari dunia mana Anda berasal. Tapi yang pasti kamu menjara api dari berbagai dunia. Ini adalah asal-usul nafas ilahiku. Tentu saja bukan giliranmu. Xiao Yan tercengang, dan mesin pembunuh melonjak. Menghadapi nyala api besar yulannya, Xiao Yan juga mengangkat telapak tangannya, menamparkan api 3 warna, dan berubah menjadi telapak tangan raksasa, langsung menekan orang-orang terlarang dalam hal momentum,
dengan telapak tangan ganda. Menyentuh 3 asal api, ditambah ini ada di nafas ilahi, kekuatan aturannya akan diperkuat lagi. Telapak tangan raksasa api klan terlarang hancur, dan tepat ketika niat membunuh Xiao Yan melonjak dan dia akan membunuhnya, tubuh klan terlarang ini menghilang dalam sekejap setelah menamparkan telapak tangan ini, dan Xiao Yan melarikan diri, dan kekuatan jiwa tiba-tiba menyebar, selama ada napasnya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hanya saja di bawah kekuatan Void Soul, itu belum ditemukan, dan sepertinya telah menghilang begitu saja. Umumnya, mata Xiao Yan tiba-tiba sedikit menyipit, dan matanya menunjukkan ekspresi bijaksana. Anti obat ini tidak sederhana, saya tidak tahu dari dunia mana mereka berasal. Dibandingkan dengan pavilion pil emas 9 putaran dari alam Suan 9 surga, saya khawatir itu bahkan lebih misterius. Dia tidak suka bertarung, yang berada di luar imajinasi Xiao Yan, lagi pula, tak tertahankan untuk merebut api pemadam pengorbanannya, tetapi dia sepertinya tahu bahwa dia tak terkalahkan oleh Xiao Yan, jadi dia menyerah dengan tegas, dan dia telah memperoleh 4 api ungu sunyi, dan masih belum ada tanda-tanda fusi. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Rencana Xiao Yan gagal, dia ingin membunuhnya dan merebut api, dan kemudian mencari jiwa aneh, yang dapat memberinya pemahaman yang lebih baik tentang ini, tetapi yang terakhir tidak memberinya kesempatan sama sekali. Untungnya, Xiao Yan hanya bisa terus menyebarkan kekuatan jiwa alam void dan terus mencari gurun abadi ini. Tempat di mana Xiao Yan terus-menerus mencari, dan benar saja, dia menemukan tempat di mana banyak nafas dan berkumpul. Xiao Yan segera melambat dan secara bertahap mendekati Khitan. Di ujung gurun yang bergelogak ini, ada jurang besar, di mana api melonjak dan banyak sosok melayang di tepi, secara bertahap mendekat. Dan di sini, ada tablet batu di tepinya, dengan beberapa karakter besar tertulis di atasnya, membakar tubuh untuk menyempurnakan Laut Giok. Saat nitrat mendekat, matanya tersapu, dan dia tiba-tiba tercengang, dan dia direnggut olehnya. Pembumian Jizen Ziwo juga ada di antara mereka, tetapi ada lebih dari selusin grounded di sampingnya, dan petugas kebersihan mengangkat kepalanya, dan sepasang plot api memandang Xiao Yan, tetapi kemudian memalingkan muka, dan sepertinya tidak melihat Xiao Yan. Secara umum, penggunaan mengorbankan api ungu adalah untuk memancarkan gelombang kehancuran yang menakutkan di sini, dan jika Anda secara paksa menggunakan tubuh fisik Anda untuk melawan. Meskipun tidak apa-apa, mereka tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, jika mereka tidak memiliki pengorbanan untuk memadamkan kesulitan jimat api ungu. Xiao Yan berdiri, dan kemudian ada beberapa pandangan. Menurutnya, kakak laki-laki tertua yang tertekan adalah orang yang merebut api ungu pengorbanan saya, dan kemudian mata Xiao Yan menoleh, itu adalah pria yang dia temui ketika dia pertama kali menjarah kadal monitor roh api, dan ada juga beberapa sosok yang berdiri di sampingnya. Di sampingnya, ada seorang pria yang mirip dengannya, berdiri dengan kepala tertunduk, mengangkat kepalanya dengan mengesankan, matanya seperti obor, menatap Xiao Yan, yang dia lihat adalah selubung kekuatan jiwa, mata Xiao Yan tiba-tiba tenggelam, tenang, kekuatan jiwa, tersebar di luar biru. King Teng di sampingnya mengerutkan kening. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.